sehingga membentuk satu pemerintahan yang kemudian ibunya, bapaknya, anaknya menjadi Bupati Bima. Teman-teman, hal ini yang kemudian kita sangat sayangkan, di mana dinasti ini terbangun dengan sangat masif, baik itu bupati maupun ASN-ASN di bawah yang dibangun oleh jaringan keluarga. Hal ini menjadi syarat penting yang perlu kemudian diperhatikan kembali oleh pemerintahan pusat dan khususnya KPK agar kemudian menindaklanjuti terkait dengan temuan BPK bahwa dari 2015 sampai dengan 2024 terjadi perampokan dana anggaran negara yang dilakukan oleh Bupati Bima dan kroni-kroninya, di mana 10 klaster proyek dan 20 proyek masif jumbo, teman-teman, yang dikelontorkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yakni Kabupaten Bima, yang setiap biaya itu diperuntukkan untuk pembangunan daerah, untuk kesejahteraan daerah, untuk perekonomian daerah. Namun lagi-lagi anggaran-anggaran itu dilakukan untuk peruntukan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, teman-teman. Sehingga apa, teman-teman? Sehingga terjadi banyak kesenjangan sosial, merosotnya perekonomian, produk-produk Bima yang kemudian dihasilkan dari tanah-tanah adat, tanah-tanah Bima, namun tidak bisa dimaksimalkan, didistribusikan yang maksimal oleh pemerintah daerah. Karena apa, teman-teman? Karena lagi-lagi pemerintah Kabupaten Bima merongrong melalui sistem-sistem keluarga, merongrong melalui sistem-sistem dinasti, membangun Kabupaten Bima dengan seenak jidatnya, teman-teman. Hal ini yang membuat kami mahasiswa Jakarta yang berasal dari Kabupaten Bima merasa sangat kecewa, merasa sangat prihatin atas apa yang kemudian terjadi di kabupaten kami, atas apa yang terjadi di tanah kelahiran kami. Tentu ini menjadi catatan penting untuk KPK. Ini menjadi perhatian khusus bagi KPK agar kemudian menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan itu sendiri, teman-teman. Sepakat itu, teman-teman. Yakni ada beberapa proyek yang kemudian kita bisa sebut, yakni pembangunan masjid agung di Kabupaten Bima yang seharusnya menjadi ikon tersendiri di Kabupaten Bima, di mana Bima menjadi tempat yang dikendali oleh semua daerah, adalah tempat daerah yang religius. Maka penting pembangunan masjid itu menjadi ikon dari Kabupaten Bima itu sendiri, teman-teman. Namun lagi-lagi kita patut mencurigai, kita patut menduga bahwa anggaran pembangunan masjid dimanfaatkan, dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bima, yakni Indah Damayanti Putri, menggunakan anggaran itu yakni untuk diperuntukkan memajukan anaknya sebagai calon Bupati Bima selanjutnya. Hal ini perlu kita duga. Izin Pak, kami ingin wawancara kepala kejaksaannya. Nanti sama Pak Aspitsus kita siap. Saya beliau harus meninjau lokasi. Dapat Pak Aspitsus ya? Siap. Santai Om. Nanti ada yang menanggapi. Patut diduga kuat karena ini telah menghalangi daripada tugas jurnalis yang tidak memberikan ruang terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beberapa kasus yang kami ingin lakukan klarifikasi terkait masalah persoalan yang ada di Kabupaten Bima yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Persoalannya pemberitaan saya juga langsung sampai ke Kejagung, Abang dah. Maka dari itu
persoalan daripada yang ditangani oleh KPK terus dilimpahkan ke Kejati itu, nah itu yang kami pertanyakan pada hari ini. Kami juga disuruh duduk ke bangku kopi. Saya atas nama Aryadin dari pimpinan redaksi Info Bima ingin melakukan klarifikasi terkait masalah dugaan daripada SP3 yang dikeluarkan oleh Kejati terkait masalah kasus proyek pembangunan Masjid Agung Bima. Masjid Agung Bima. Ya, kabupaten. Ya, dengan adanya pemberitaan yang kami lakukan, pemberitaan tanpa harus kita tidak memintai tanggapin daripada pihak Kejati itu sendiri. Namun beberapa persoalan yang kami lakukan klarifikasi ini ada indikasi lain ya, terkait adanya SP3 itu. Yang sebenarnya bisa dijelaskan terkait masalah SP3 itu, Pak. Oke. Ini yang pertama, saya baru menyampaikan kalau saya selaku Aspisus baru menjabat 1 bulan di dalam 15 hari. Siap. Sampai hari ini yang pertama. Yang kedua, dengan saya baru menjabat, jadi mungkin untuk kasus-kasus yang terkait yang sekarang ditangani Bima, yang ditangani oleh Kejati yang ada di Bima, itu mungkin saya coba cek lagi semua datanya, dokumennya. Terima kasih, ini ada info baru lagi. Memang kemarin saya belum sempat buka semua dokumen kami yang sebelumnya yang dijabat oleh pejabat lama, Aspisus lama, karena kami diburu oleh monitoring evaluasi ke daerah, termasuk di Bima dan Dompu kemarin. Jadi itu yang kami bisa sampaikan sampai hari ini dulu. Ada lagi sedikit Pak, saya. Apakah Bapak juga tidak bisa menjawab terkait masalah SP3 itu, Pak? SP3 itu makanya saya cek lagi nanti, pulang nanti dari sini kami cek, mungkin setelah itu baru bisa konfirmasi lagi ke saya. Iya, kasus ini pun juga kan sudah berjalan hampir 6 tahun, Pak. 6 tahun. Iya. Ya udah lama. Dari 2019, Pak. Coba nanti dicek lagi Pak. 2022. 2022. Iya. Nanti saya cek lagi ya. Kita cek lagi ya. Ini jadi catatan saya. Iya, persoalannya kasus ini sih pernah dilaporkan ke KPK, lalu KPK limpahkan kembali ke Kejaksaan. Nah, Kejaksaan diduga kuat mengeluarkan daripada SP3, memutuskan daripada proses dugaan korupsi. Kita cek dulu karena saya juga tidak mau komentari terlalu dalam. Ya. Karena ini masalah teknis. Pasti kita mau cari tahu dulu apa yang penyebab kalau memang di SP3. Nah, itulah yang menjadi persoalan kami pun tadi kan meminta izin untuk kasus-kasus itu walaupun bukan SP3 dihentikan. Nah, biasanya itu kalau dihentikan itu masih ada bunyinya, manakala ada bukti yang lain dapat dibuka kembali. Oh ya. Iya, persoalan itu kan belum ada kejelasan daripada benar ataupun tidak dengan adanya surat dihentikan proses itu.